Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya melakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan budaya positif ke teman-teman guru di sekolah. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Hari ini kita akan membuat tentang aturan-aturan yang ada di kelas yang dikenal dengan keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Silakan kalian menulis dua aturan atau keyakinan kelas di kertas putih ini. Nanti setelah kalian membuat dua keyakinan kelas, kalian maju satu persatu ke depan kelas untuk membacakan apa yang kalian buat. Sudah paham anak-anak? Paham. Silakan ditulis di sini. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Siap maju ke depan kelas? Siap. Silakan diurut dari yang paling kiri, dari Nabil. Silakan Nabil, maju dulu. Saya buat nomor satu tidak boleh merokok di sekolah. 2 tidak boleh rame di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afia. Dengan keyakinan kelas saya dapat memahami pelajaran dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Lana 1 atau yang mewakili Ibu Ratna Kartikasari SPD, Bapak Ibu Guru SDN Lana 1, dan narasumber kita Bapak Asis SPDI, calon guru penggerak angkatan 7, yang akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif, diseminasi aksi nyata modul 1.4. Susunan acara yang akan kita lewati yaitu pertama pembukaan. Sebelum acara dimulai, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Bapak Jahi. Kemudian acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami aturkan. Memasuki acara ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Ratna Kartikasari SPD, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Lana 1, yang saya hormati Bapak Asisel SPDI sebagai narasumber calon guru penggerak angkatan 7 yang mewakili guru-guru SDN Lana 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di dalam ruangan ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari kegelapan hingga terang-benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur dan bangga karena di lembaga kami ada salah satu guru yang hebat yang lolos dalam seleksi calon guru penggerak, yaitu Bapak Asis. Karena pendidikan kita selalu sangat berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman yang berupa guru yang berprestasi dan juga guru teladan. Yang sekarang adalah dengan adanya program guru penggerak, kita sangat bersyukur sekolah kita ada yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak.
harapan kami kepada Bapak Asis yaitu peroleh dalam pendidikan guru penggerak bisa dapat ditularkan kepada kita semua. Harapan sekolah juga ke depannya setelah Pak Asis mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berharap kita yang belum ini harus juga berusaha mengikuti program tersebut. Karena program guru penggerak yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetisi yang berprofesionalitas. Kita sebagai seorang guru dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, minimal kita mengetahui perkembangan dengan adanya pendidikan di setiap saat, sehingga kita tentu tidak akan merasa puas. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Asis karena dengan adanya guru penggerak di lembaga kami sudah banyak perubahan-perubahan. Semoga kedepannya akan lebih baik. Dan saran saya juga, harapan saya, guru penggerak yang sekarang menjadi guru penggerak Pak Asis dapat memberikan motivasi atau pendorong kepada teman-teman guru yang sejawat dengan adanya akan mengikuti jejak Pak Asis semoga nantinya. Dan harapan kami juga mudah-mudahan Pak Asis selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengembangkan dengan adanya ilmu, praktek, dan lokakarya dalam bimbingan pendamping di guru penggerak ini. Semangat terus Pak Asis, semoga gerak langkahnya menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Terus belajar dan berkarya demi masa depan anak-anak hebat Indonesia. Itu saja apresiasi adanya guru penggerak di lembaga kami. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Ibu Ratna Kartika Sari SPD. Memasuki acara keempat, pembacaan doa kepada yang bertugas Bapak Rudi Hartono. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa lakal hamdu kama yanbaghi bi halali wa adimi sultani. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina siratal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma awsil sawaba ma qara'na wa ma halalna wa silatan ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa khususan. Allahumma anzil rahmata wa maghfirata ala jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati irfa'da rajat wa ta'if lahumul hasanati wa kafir anhumus sayyi'at wa adhilhumul jannata ma'al
abai wal ummahat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga kesehatan dan barokah selalu Allah limpahkan kepada kita. Memasuki acara inti, penyampaian materi ke penerapan budaya positif, diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Aziz SPDI, calon guru penggerak angkatan 7. Demikian acara yang telah kita lewati. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Lanas 1 Bapak Sahwanto SPD, yang kebetulan hari ini diwakili oleh Ibu Ratna Kartikasari SPD. Yang kami hormati para Bapak Ibu Guru SDN Lanas 1. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif modul 1.4. Semoga pertemuan pada siang hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian materi yang kedua adalah keyakinan kelas. Nanti di keyakinan kelas ini kita akan diskusi bersama bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol sebagai seorang guru. Materi yang kelima yaitu segitiga restitusi. Ini kiranya yang akan kita bahas ke depan. Sebelum kita membahas materi ini, Bapak Ibu izinkan kami untuk memutarkan video berikut.
Terima kasih. Dari video tadi mungkin ada gambaran kira-kira apa yang terjadi pada video yang Bapak Ibu lihat. Mungkin ada yang bisa menanggapi terkait dengan apa yang terjadi pada video barusan. Mungkin ada? Silakan. Kalau diamati dari gambar tadi itu adalah di video tadi itu yang kita amati bersama itu adalah seekor binatang yang ingin memanjat tebing untuk menggapai cita-cita, tapi di hadapannya banyak rintangan, halangan, dan cobaan yang menghantui. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus dulu buat Pak Rudi. Menurut Pak Rudi adalah menurut gambar yang tadi, kita untuk mencapai tujuan apa yang kita cita-citakan harus menghadapi berbagai macam rintangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah kita menonton video barusan, kita tahu bahwa apapun yang kita inginkan, dengan seberat apapun usaha kita, semaksimal apapun usaha kita, maka ketentuan terakhir adalah pilih Allah. Artinya kita hanyalah sebatas berusaha. Kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, hanya berusaha bagaimana murid kita, bagaimana masa depan murid kita. Tetapi nanti yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tetap terus berjuang apapun yang terjadi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar apakah budaya positif itu. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang akan kita terapkan. Budaya positif di sini, kalau kita di sekolah, bagaimana kita harus menerapkan nilai-nilai positif ini. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan dan merubah karakter murid. Artinya, sebagai seorang guru, sesuai dengan namanya harus mampu, harus bisa digugu dan ditiru. Dalam artian digugu dan ditiru, yang jelas harus ada nilai-nilai positif yang harus kita terapkan. Jadi anak didik itu tujuannya adalah menilai yang dinilai positif. Kalau sesuatu yang sekiranya tidak bisa dijadikan contoh, maka itu tidak diperbolehkan untuk diterapkan. Ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan merubah karakter murid ke arah yang lebih baik. Ini pengertian positif. Kemudian Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini adalah Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pendidikan pertama. Semboyannya adalah, filosofinya adalah, ini yang ngerti Bu Sri tentunya ya, dengan Bu Isma, karena ini Jawa ya. Mungkin ada yang bisa membaca. Coba Bu Sri bantu tolong bacakan. Kalau saya tidak bisa membacakan karena saya asalnya dari Madura. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Sulit ya. Ada 3 sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ing ngarsa sung tulodo. Logatnya tidak sama Bu ya, karena logatnya Madura. Ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Apa artinya? Yang pertama adalah ingarso sung tulodo. Di depan mampu menjadikan contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Artinya seorang guru adalah harus menjadi uswah yang baik. Nabi diutus adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi saja diutus hanyalah untuk memberikan contoh. Guru di sini adalah di depan, artinya sebagai seorang guru harus bisa dilihat oleh murid
harus bisa dilihat oleh wali murid dan lingkungan sekolah bagaimana bersikap agar menjadi tingkah lakunya guru itu bisa ditiru oleh siapapun. Kemudian ingmat yomangun karso. Di tengah, artinya adalah di tengah memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik. Kalau di depan tadi kita memberikan harapan agar anak didik bisa mencontoh kita, bisa meniru kita, kemudian kalau di tengah kita memberikan dorongan, semampu mana anak didik kita kasih motivasi. Semampu mana kemampuan anak didik kita kasih inspirasi. Kemudian yang terakhir adalah tuturi kendayani. Di belakang memberikan dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini adalah semboyan yang sudah dahulu kala ada, yang kemudian ini jarang dibaca oleh kita sebagai seorang guru. Kalau kita mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara ini, insya Allah tidak ada yang namanya guru akan menyimpang dari aturan sebagai seorang guru. Kemudian Bapak Ibu, ini ada singkatan KHD. Ini KHD adalah Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa pendidikan? Yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun. Pernah mendengar kata-kata menuntun Bapak Ibu? Pernah tidak mendengar kata-kata menuntun? Di mana itu? Di mana-mana. Biasanya kita menuntun. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan menuntun. Mendampingi, betul. Menuntun, mendampingi. Mungkin baru dia ada pengertian lain tentang menuntun. Menurut saya, kalau menuntun di rumah itu adalah yang punya anak kecil itu dalam konteksnya itu mau belajar berjalan harus dituntun, nah seperti itu secara sepintas. Tapi kalau menurut secara pendidikan adalah memberikan arahan dari yang tidak tahu murid menjadi tahu, dan dari murid yang yang tidak bisa menjadi bisa, dan akhirnya menjadi biasa dan terbiasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus dulu buat Pak Rudi. Saya garis bawahi jawaban yang pertama, menuntun adalah mendampingi. Ya. Kalau mendampingi itu di depan apa di belakang? Di samping. Kalau mendampingi di samping. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Menuntun adalah mendampingi. Artinya apa? Sebagai seorang guru tidak boleh ada di depan siswa, tidak boleh ada di belakang siswa. Dalam artian menuntun, kita tuntun arah murid mau kemana. Seperti itu. Artinya tidak lagi sekarang karena kita sudah berada di situasi merdeka mengajar dan juga merdeka belajar, anak didik sudah tidak bisa diajak seperti kita. Tidak bisa anak didik diajak agar menjadi seperti kita, tidak bisa. Tetapi itu harapannya dari semua ini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru mendampingi anak. Kalau mendampingi kan, kita katanya Pak Rudi tadi, kalau punya anak kecil, tentunya kalau mengajari anak kecil kan ada di samping kita, diajari berjalan, kemudian diajari macam-macam bicara dan semacamnya. Tidak mungkin anak didik itu anak kita yang baru belajar berjalan ditaruh di belakang seperti ini atau di depan jalan seperti ini. Tidak mungkin, pasti ada di sampingnya. Artinya apa? Ini menuntut kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita mendidik anak siswa kita, mendidik murid kita dengan cara menuntun atau mendampingi. Mendampingi apa? Yaitu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kodrat itu kalau dalam ilmu pendidikan ada dua. Ada kodrat zaman, ada kodrat alam. Artinya kodrat alam tidak sama SD Lada 1 dengan SD-nya Rumutan 1. Tentunya beda alamnya. Anaknya pun juga berbeda. Guru harus betul bisa membaca
alamnya anak itu, kemampuannya anak itu, latar belakangnya anak-anak itu harus kita baca. Kemudian kodrat zaman itu waktunya sekarang beda dengan waktu kita masih sekolah. Sekarang beda dengan 5 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang sudah berlalu. Ini yang harus kita perhatikan. Apa tujuannya? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah pengertian filosofi yang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah ini gambar-gambar ini adalah sesuai dengan seorang guru. Kita diibaratkan sebagai seorang petani. Tahu petani Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur? Petani menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Artinya apa? Kalau kita menanam padi tidak akan tumbuh jagung. Juga sebaliknya, kita menanam jagung tidak akan tumbuh yang lainnya. Artinya sebagai seorang guru, kita tanamkan kebiasaan baik itu tujuannya agar anak didik kita bisa mampu meniru kebaikan kita. Kalau kita salah sebagai guru menanamkan sesuatu yang jelek, maka yang jelek pun akan tumbuh pada karakter anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tanggung jawab guru. Ini yang harus kita sampaikan juga. Apa tanggung jawab yang pertama? Menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Kemudian terciptanya kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Kemudian karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Saya kira ini tanggung jawab Bapak Ibu kita semua yang harus kita terapkan. Budaya positif adalah bagaimana budaya positif di sekolah kita. Kita sudah tinggal menilai sendiri bagaimana Lanas 1 ini dinilai dengan masyarakat. Kalau sudah dinilai dengan masyarakat baik, berarti kita sudah ada di dalamnya yang sedikit sudah menuju yang lebih baik. Hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dengan wali murid. Kita sudah sering melakukan pertemuan wali murid dengan komite karena nilai-nilai kebajikan yang diterapkan sebagai budaya positif tidak hanya tertanam dalam diri anak pada saat di sekolah saja, tapi juga diharapkan menjadi budaya positif di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, di sini ada permainan coba kita. Saya minta 2 orang untuk saya kasih parfum. Kalau ini saya punya parfum Bapak Ibu, saya kasihkan kepada Bu Wiwin. Nanti Bu Wiwin maju ke depan dan Bu Evi meminta parfum itu untuk diambil Bu Evi. Caranya sesuai dengan yang ada di sini, coba buka. Di sini cuma cukup dipegang dengan seerat-eratnya. Bu Evi berusaha untuk membuka. Kalau bisa jangan dibuka dan jangan keras-keras bukanya, agar nanti kita bisa membaca apa yang terjadi. Seperti itu. Silakan Bu Wiwin untuk maju ke depan. Nanti saya minta apa yang terjadi berdasarkan hasil praktik ini. Silakan Bu Wiwin pegang dengan kuat Bu Evi untuk meminta barang itu untuk dibukakan. Tidak bisa Bu. Bagaimana Bu? Bisa tidak membuka? Tidak bisa. Sekarang saya tanyakan ke Bu Wiwin dulu. Itu silakan Ibu Wiwin, nanti bisa diambil parfumnya. Nanti yang lain ada. Saya tanyakan ke Bu Wiwin dulu. Kenapa Bu Wiwin tidak mau merelakan apa yang diminta oleh Bu Evi? Karena ini hak saya. Hak Iya. Iya. Jadi tidak boleh ada orang lain Iya. Untuk memilikinya. Silakan Bu Evi yang sudah berusaha membuka
Kenapa kok memaksa untuk Bu Wiwin membukanya untuk mengambil barang itu? Tidak bisa dibuka karena terlalu terlalu keras. Karena Bu Wiwin eman pada barang miliknya. Terima kasih Bu. Silakan Bu kembali. Kita lanjutkan. Saya minta untuk berpartisipasi di pertanyaan berikut. Ini pertanyaannya adalah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan seperti apa yang Mbak Wiwin tadi jelaskan sudah benar. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Membuka tidak Bu? Bu Wiwin? Tidak. Alasannya mengapa? Apa alasan Anda tidak bisa membuka kepalan tangan Anda? Karena itu milik saya yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Langsung ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Silakan, karena ini Bu Wiwin, maka Bu Wiwin siapa yang memegang kendali, silakan disampaikan. dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, yaitu tadi saya. Karena benda yang saya pegang itu adalah hak saya dan tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Itu saja. Oke, terima kasih. Aplaus buat Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita, dengan profesi kita sebagai seorang guru, kita tentunya tidak lepas dengan anak didik. Artinya apa? Anak didik kita itu sudah mempunyai tujuan tertentu yang tidak bisa diketahui oleh kita. Anak didik kita tidak boleh dipaksa dengan kehendak kita. Ini maksudnya. Kalau tadi Bu Wiwin eman terhadap apa yang dia miliki, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Sama seperti murid kita juga seperti itu. Murid kita punya tujuan, saya akan jadi guru, tidak bisa dipaksakan jadi dokter. Anak didik kita, saya mau menjadi pembisnis yang sukses, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi guru dan sebagainya. Nah, kembali kepada yang tadi, kita sebagai seorang pendidik adalah harus mampu mendampingi saja, menuntun saja kemana arah murid itu terjadi. Sehingga Bu Wiwin nanti kalau mengajarnya sudah bisa dirubah. Oh iya ya, kalau sebelumnya biasanya Bu Wiwin kan ngajarnya keras, seperti itu aja. Nah, karena sudah tahu bahwa sekarang murid adalah tugas guru hanyalah mendampingi saja, hanyalah menuntun saja. Karena Bu Wiwin sendiri tadi tidak mau membuka apa yang dimilikinya, justru muridnya pun juga seperti itu. Jadi Bu Wiwin tugasnya nanti kepada anak-anak cuma tuntun saja, kemana arahmu. Karena kalau di kurikulum Merdeka itu kan sudah ada kelas-kelas fase A, fase B ya. Artinya dalam satu kelas tidak harus tuntas di situ. Kelas 4 semuanya yang namanya Zamroni hafal dalam perkalian ini. Yang namanya Putra tidak bisa. Dan ini tidak bisa disamakan. Nanti di kelas selanjutnya ini akan ada tempat yang berbeda juga seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Nah, dari praktek itu kemudian ini ilusi itu anggapan. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi. Ini konsep yang kadang kita salah. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Ini dianggap salah karena murid itu sudah punya kemauan sendiri, sudah punya kontrol sendiri. Kita tidak perlu mengontrol, cuma kita hanya membimbing saja. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Apa yang Pak Guru sampaikan kepada murid belum tentu diterima oleh murid. Karena latar belakangnya berbeda, maka kemampuannya juga berbeda, latar belakang keluarganya juga berbeda. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang tidak perlu kita laksanakan.
Menurut pemikiran Gajar Dewantara dan pandangan Dean Gosen, disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai, aspirasi, prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Lanjut saja. Nah, ini yang kita kemarin dibimbing oleh Bapak Babinsa. Kebetulan Pak Babinsa tanya, Pak Kevin tidak ada, jadi Pak Babinsa langsung mengambil alih untuk memandu anak-anak ini. Ini saya kira Bapak Ibu pengertian tentang disiplin positif. Yang ada sekarang adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, ada istilah-istilah. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu bisa. Pak Rudi lagi, silakan Pak Rudi. Kalau keyakinan kelas itu tergantung kepada gurunya, dan kalau peraturan kelas itu sesuatu yang harus dipatuhi dan aturan itu berlaku untuk semua kelas yang dibuat oleh kepala sekolah, seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu Pak, memang tidak terlalu formal seperti itu. Cuma yakin kelas itu mau dibuat seperti apa. Tapi peraturan kelas itu adalah sesuatu yang memang peraturannya harus dipatuhi seperti itu dan tidak bisa dirubah seperti itu, sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan oleh kebijakan tiap sekolah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi sudah menjelaskan sedetail-detail mungkin bahwa peraturan kelas adalah sesuatu, tadi ada istilah yang sudah dibuat oleh kepala sekolah yang ada sudah tidak bisa dirubah oleh siapapun begitu ya. Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa sekarang sudah tidak diberlakukan lagi, tidak diperbolehkan lagi membuat yang namanya peraturan kelas. Peraturan sekolah sudah tidak boleh dilakukan. Peraturan kelas sudah tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan? Yang di atas ternyata keyakinan kelas. Apa itu bedanya? Kalau peraturan kelas, apa yang disampaikan Pak Rudi benar, adalah terpusat dari atas. Ini peraturannya, kamu harus memakai seperti ini, kamu harus datang jam segini. Ini adalah peraturan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas ini muncul dari pribadi kita, kemudian kita terapkan. Makanya nanti di kelas Bapak Ibu tugasnya setelah ini beberapa minggu depan, Bapak Ibu diminta nanti membuat keyakinan kelas itu. Bedanya dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas guru yang membuat sendiri dengan tanpa disetujui oleh siswa, tetapi kalau keyakinan kelas ini siswa yang membuat sendiri dan itu pun dilakukan oleh siswa. Jadi kalau keyakinan kelas ini dilanggar dengan siswa, nanti siswa itu tidak akan merasa dihukum karena yang dilanggar dia sendiri yang membuat aturannya. Paham Bapak Ibu ya? Nanti tugasnya di kelas masing-masing Bapak Ibu akan kita dokumentasikan setelah tertulis. Nah, nanti ada contoh, ini sedikit ada contoh. Kita nanti laporkan ke Kementerian Pendidikan. Apa itu keyakinan kelasnya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Sangat penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena seperti tadi, anak yang kemudian mengikuti peraturan dengan mengikuti keyakinan ini beda sudah. Anak kalau yakin bahwa ini salah, ini tidak akan melakukan kesalahan. Tapi kalau peraturan ini tidak tahu asal usulnya, kemudian saya harus mengikuti. Kalau zaman kita dulu pasti ada peraturan, tetapi
Kalau sekarang peraturan sudah tidak diperbolehkan, malah peraturan sekolah pun sudah tidak ada. Artinya nanti Bapak Ibu, makanya visi misi nanti yang akan kita buat itu bukan berasal dari kepala sekolah. Visi misi yang Jumat nanti dengan pengajar praktek Pak Lagi akan kita buat adalah visi misi yang lahir dari kita sendiri. Artinya kalau kita tidak mampu, jangan. Ini kemampuan saya hanya seperti ini, seperti itu. Jadi nanti apa yang kita terapkan di visi misi adalah hasil kita dan kita akan mampu ke sana. Kalau kita tidak bisa menerapkan, nanti kita melanggar dengan sendirinya. Beda lagi dengan peraturan itu. Saya kira itu bedanya. Ada keyakinan kelas yang harus dibuat siswa di kelas, ada keyakinan sekolah yang harus kita kerja bersama di sekolah. Paham Bapak Ibu ya tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian di sini sudah ada, karena keyakinan kelas dibuat disepakati oleh semua murid. Ada contoh nanti Bapak Ibu, kita keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi nanti Bapak Ibu memandu murid itu bukan keluar dari benak Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Contoh, ayo kita kira-kira masuknya jam berapa? Semuanya jam 7. Sepakat semua jam 7. Sepakat, berarti itu di top jam 7. Nanti kalau ada yang telat, siapa yang buat peraturan kelas jam 7? Saya Bu, kenapa kok masih dilanggar? Bukan guru yang menentukan. Kalau maksudnya kan pasti ya jam 7. Lain-lainnya itu seperti kerapian seragam, kemudian macam-macam kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian tahapan membuat keyakinan kelas. Tahapannya seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menyediakan satu kertas. Nanti setelah praktek itu tahapannya adalah daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Contoh pada pembelajaran. Nanti setiap anak itu diminta satu-satu maju untuk membuat itu. Apa maunya kalian di kelas? Saya pinginnya di kelas itu menyenangkan, tulis menyenangkan. Kalau itu maunya siswa menyenangkan, berarti nanti gurunya harus model mengajarnya harus menyenangkan. Saya nanti ingin ke dalam kelas tidak bawa lato-lato Bu semuanya. Berarti nanti itu sudah disepakati bersama. Kalau ada yang masuk ke kelas bawa lato-lato, Adi silakan lihat aturan kelasnya. Oh iya Bu, tidak bawa lato-lato, saya baru coba dan semacamnya. Itu muncul dari siswa itu sendiri. Beda nanti pengertiannya kalau kita langsung membuat, tidak boleh membawa lato-lato, tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Kita sendiri yang membuat itu peraturan itu nanti merasa tertekan. Sekarang sudah belajar, merdeka belajarnya harus kita terapkan. Saya kira itu Bapak Ibu, dan nanti di kelas masing-masing sediakan kertas buat menulis nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang akan dijadikan keyakinan kelas. Sudah nanti Bapak Ibu lepas dah siswanya agar siswanya sendiri yang membuat pernyataan, yang membuat aturan-aturan itu. Nanti kita luruskan saja, dampingi saja, tuntun saja. Jangan kalau aturan seperti ini harus diikuti. Nanti kemudian, Bu, masuknya jam 9 saja. Ya tidak mungkin, karena aturannya sudah jam 7. Saya kira itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelum ke materi selanjutnya, ini ada sedikit membuat keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat. Siapa ini? Silakan kalau kita membantu cara membuat keyakinan kelas. Hari ini kita akan membuat tentang aturan-aturan yang ada di kelas yang dikenal dengan keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Silakan kalian menulis 2 aturan atau keyakinan kelas di kertas putih ini. Nanti setelah kalian membuat 2 keyakinan kelas, kalian maju satu persatu ke depan kelas untuk membacakan apa yang kalian buat. Sudah paham kan? Ya kan? Tulis di sini.
Itu Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas. Tadi anak-anak sudah maju ke depan membuat satu persatu. Kemudian hasil dari anak-anak yang sudah maju itu kita ambil mana yang sekiranya sudah mencakup ke semuanya. Dari anak yang sudah maju kita nanti bikin daftar, kemudian daftar itu yang dibuat dengan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu ya? Nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing ya? Bisa insya Allah. Tetap kita membuat keyakinan peraturan bahasanya yang dulu sekarang diubah dengan keyakinan kelas. Nanti kita berusaha entah minggu berapa nanti kita cek keyakinan kelas itu, nanti saya ambil fotonya untuk di share di tugas guru pemula. Dan video ini Bapak Ibu ini sudah dibaca oleh siapapun sebenarnya, cuman masih linknya belum dibuka. Kementerian pun sudah melihat video ini. Kementerian Pendidikan bahwa ini anak ganas yang sudah membuat seperti ini. Sudah tinggal kita nanti klik keyakinan kelas guru penggerak angkatan 7. Muncul itu sudah. Semua yang angkatan 7 pasti sudah bisa dibaca. Kemudian materi berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita tahu ya, yang pertama kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, permasalahan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang guru kasih sayang dan rasa diterima. Murid kita ingin dikasih dan disayang oleh gurunya. Murid kita ingin diterima keadaannya oleh gurunya. Walaupun kelas 1 kayak Dimas karena berkebutuhan khusus, maka apapun itu harus Bu Sri menerimanya untuk membimbing mereka. Butuh kebebasan. Anak-anak jangan terlalu dikekang. Beri kebebasan selagi kebebasan itu mengarah kepada yang mendidik. Kesenangan. Anak-anak aja. Pak Pipin sudah sering mengajak jalan-jalan. Ini ada di sini. Kesenangan biar anak-anak refresh karena otak itu anak-anak masih tahap berkembang. Ini kebutuhan dasar manusia sampai kebutuhan bertahan hidup seperti inilah contohnya. Artinya apa? Anak kita nanti tujuannya adalah bertahan hidupnya menjadi anak yang beda dengan yang lainnya. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Walaupun kita bukan anak kita tunjukkan bahwa kita suka kepada anak-anak. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak didik kita kemampuannya berbeda. Anak yang tidak tahu jangan kita tambahkan bahwa anak itu tidak tahu. Jadi pengakuan atas kemampuan. Apapun kemampuannya anak harus kita hargai. Harus kita akui kemampuannya anak itu. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Nah di sini Bapak Ibu, anak kita punya pilihan sendiri yang harus kita arahkan pilihannya itu. Tidak lagi kita harus memaksa sekali lagi. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Anak di sekolah harus kita bikin semeriah mungkin, bikin sebangga, sesenang mungkin, karena di rumah mereka kadang sudah merasa tertekan, jadi mereka akan curhat, akan melampiaskan itu di sekolah. Kita fasilitasi itu. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sini ada istilahnya penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mengapa ini sudah urutannya Bu? Kalau dulu penghukum waktu zaman kita sekolah kita sering dihukum. Ini level yang paling atas. Yang kedua membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Artinya kita harus berada di sini. Kita guru harus bisa menjadi teman siswanya. Kita guru harus bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa anak yang dilakukan anak itu adalah salah. Artinya bukan kita yang menyalahkan. Kamu salah berbuat seperti itu yang salah. Sekarang tinggal bagaimana kita bahasanya kita kepada anak-anak, ini salah apa enggak? Oh iya salah Bu. Anak sadarkan sendiri. Artinya kata-kata diktator dari seorang guru itu sudah tidak ada. Ini ada sedikit posisi menghukum. Silakan Bapak Ibu cek videonya ditonton. Posisi menghukum.
Silakan perhatikan Bapak Ibu, ini contoh penghukum. Santai aja, yang ada airnya silakan diminum. Tidak ada tunggu air. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini Bapak Ibu posisi penghukum. Kira-kira kita seperti itu dulu ya. Kalau kita telat, kalau kita tidak mengerjakan PR, dimarahi oleh guru-guru kita dulu seperti itu. Kita sekarang sudah harus menghindar dari itu semua. Kemudian ini kita contoh menghukum. Nah ini nada suara tinggi, bahasa tubuhnya berupa mata melotot seperti tadi, ayo seperti itu ya. Dan jari-jari menunjuk-nunjuk serta menghaki dan sebagainya. Nah itu ya, ini yang menghukum Bapak Ibu. Kemudian merasa bersalah. Silakan dia Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Terima kasih. Coba Bu Iwin, kira-kira yang biasa dilakukan Bu Iwin apa? Penghukum apa merasa bersalah? Karena sering-sering kelasnya berdampingan dengan saya. Merasa bersalah. Ya merasa Bersalah. merasa bersalah apa menghukum? Merasa bersalah, cuman nadanya menghukum. Keras itu ya. Nah, itu Bapak Ibu ini nada suara apa? Memelas halus sedih. Kita kepada siswa itu cara menegurnya jangan keras-keras lagi. Negur dengan seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau butuh materi kita share. Ada lagi sebagai teman. Nah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah melonjak saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Terima kasih. Nanti ada 5 kontrol ini. Saya minta satu pernyataan dari salah satu dari Bapak Ibu peserta. Nah, kira-kira mana yang kelima ini yang menurut Bapak Ibu lebih pantas kita terapkan? Ini masih 3 ya. Kemudian ada ini kalau teman, ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh. Nah, sekarang sebagai pemantau, ini ada 2. Sekarang pemantau, nanti manajer. Nanti yang saya minta Bapak Ibu kira-kira yang bisa diterapkan di sini, ini posisi kontrol yang mana? Apa yang teman, apa yang pemantau, apa yang manajer, apa yang menghukum, apa yang merasa bersalah. Nanti saya kasih kesempatan untuk menyampaikan itu. Silakan yang memantau di klik. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Pemantau dengan teman kira-kira mana yang lebih baik, yang lebih enak dipakai? Pemantau. Satu kali lagi Bapak Ibu, yang manajer di kepala sekolah biasanya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Dari kelima kontrol itu, saya minta Bapak Ibu untuk memilih satu kontrol saja, kira-kira yang bisa Bapak Ibu terapkan ke depannya. Siapa yang akan mewakili dan apa alasannya? Apakah itu penghukum? Yang jelas tidak boleh sudah. Yang harus dipilih adalah manajer, teman, pemantau merasa bersalah. Kalau merasa bersalah Bapak Ibu ini gampang. Setelah Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas, kalau sudah anak-anak tidak mengikuti keyakinan kelas yang dibuat, pasti anak itu sudah merasa bersalah. Oh iya Bu, saya salah karena itu saya sendiri yang buat. Kenapa saya tidak ikuti aturan itu, keyakinan itu? Mungkin dari Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang kira-kira mau diterapkan di sekolah. Silakan, mungkin ada.
Menurut saya kalau tadi itu kan gambarnya adegannya kan anak SMP ya. Kalau diterapkan di SD mungkin kurang cocok. Kalau kita ambil dari selain menghukum, nah seperti itu. Karena bagaimanapun anak SD itu harus kita, kalau ada kesalahannya harus kita hukum seperti itu, Pak. Masalahnya anak SD itu dalam tahap pembinaan. Kalau seperti yang adegan tadi itu memang sudah ngerti anaknya, berarti itu harus memakai selain dari apa namanya itu menghukum seperti itu. Selain itu, jika anak SD diterapkan seperti video tadi itu, mungkin banyak yang melanggar. Alasannya gini Pak, anak SD kalau setingkat SD itu kan banyak yang nyelamat seperti itu. Masalahnya kan kurang tahu apa-apa. Jadinya kalau versi saya, enak kita pakai versi penghukum seperti itu. Terima kasih. Saya tawarkan dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau posisi menghukum bagaimana? Silakan Bapak Ibu menanggapi apa yang disampaikan Pak Budi. Maunya Pak Budi adalah dengan posisi menghukum. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan. Menurut Pak Rudi ini adalah menghukum yang efektif. Atau Pak Pipen ada tanggapan tentang kontrol guru yang akan kita laksanakan. Silakan di situ. Terima kasih. Menurut saya posisi kontrol sebagai guru itu pakai teman, Pak. Teman. Kenapa saya pilih teman? Semakin kita kenal dengan murid, kita lebih tahu masalahnya murid. Terkadang murid di kelas ini nakal, cuma kita tidak tahu di rumahnya gimana, Pak. Kalau kita pakai sistem teman, dia akan merasa enak untuk curhat kepada kita seperti layaknya ayah dan anak asli gitu, Pak. Dan posisinya kita guru di sekolah juga sebagai orang tua bagi mereka. Jadi kalau pakai sistem teman itu mungkin lebih enak kita. Jadi lebih tahu apa yang masalah yang timbul, kenapa anak bisa seperti ini. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus dulu buat Pak Pipen. Nah, ini sudah mulai capek Bapak Ibu ya. Menurut Pak Pipen adalah sebagai teman adalah kontrol yang paling bagus diterapkan di sekolah. Saya ke Pak Rudi barusan, penghukum. Sekarang sudah tidak diperbolehkan Pak penghukum. Artinya ini adalah cuman suatu kaidah yang diletakkan yang paling atas ini adalah kebiasaan yang sudah berlalu, yang saat ini sudah tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan adalah membuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang lebih tinggi adalah manajer seperti itu, pemimpin. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memimpin caranya sudah seperti itu, tidak diktator bahasanya. Bagaimana dengan anak SD yang tidak bisa, yang ngelamak dan semacamnya? Ini pun juga tergantung gurunya. Bagaimana guru berkolaborasi dengan anak didiknya, bagaimana tidak ngelamak. Intinya tujuannya tadi sudah menuntun, dampingi saja. Jangan sampai ada hukuman. Paham Bapak ya? Nah, itu kira-kira tentang teori kontrol Bapak Ibu. Selanjutnya sedikit Bapak Ibu pernah ada videonya? Kayak ada videonya. Oh.
gara-gara kau kita semua kan tidak belajar. Mentang ini hukum saya, Bu. Sudah. Jangan lagi mental. Saya lagi kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih lambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Assalamualaikum. Kok tak terlambat? Gak usah banyak alasannya. Berdiri korban. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla nggak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ya Kayla? Udah terlambat mau ke lagi. Kayla ke depanku. Kenapa Bu? Berdiri kok. Hari ini saya nggak terlambat kok, tapi masuk ke hukum. Kok nggak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan pula kepada kita semua di sini, kenapa kau selalu terlambat dan malah kemarin kau nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku dengan berjalan. Harus diantar ke rumah sakit sebelum pergi sekolah. Di rumahnya ibunya sedang sakit Pak, makanya saya pilih teman Pak, karena kalau pakai teman itu lebih dekat kayaknya Pak, lebih curhat. Kalau kita sudah kena hati anak-anak lebih gampang Pak, lebih gampang untuk mengatur, mengajak ke arah yang lebih positif, itu lebih gampang. Itu saja dari saya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pepen, ternyata betul sekali jawabannya seperti itu. Itu yang kita tidak inginkan Bapak Ibu. Makanya pemerintah melarang kita untuk menghukum siswa, karena kita tidak tahu kondisi siswa kita di rumah seperti apa. Kalau pas nanti terjadi seperti yang film barusan yang terakhir, bagaimana kita sebagai seorang guru tidak tega kita melihat anak didik kita. Betul baru dia. Jadi hari ini, ya silakan Pak Yudi. Silakan kameranya ditambahkan ke depan. Begini Bapak dan Ibu, kalau melihat penayangan tadi, video tadi itu berdasarkan atau berhubungan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau menurut saya itu adalah sama-sama benar ya, karena kita itu masih dalam menganut dalam aturan kelas, dalam tahap apa namanya itu ya, penyempurnaan. Katanya Mas tadi itu kan ada 2, yaitu keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Nah,
Kalau menurut saya itu sama-sama benar, Pak. Seperti itu. Karena itu semua berdasarkan dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu gimana? Kita tidak boleh terlambat masuk, seperti itu. Terus keyakinan kelas itu gimana? Keyakinan kelas itu apa yang menjadi kesepakatan antara guru dan murid. Kalau menurut saya itu sama-sama benar. Kalau kita mengacu kepada apa namanya itu keyakinan kelas, mungkin kita juga akan salah. Tapi kalau menurut kurikulum Merdeka itu sekarang sudah tidak ada namanya menghukum. Tapi yang tadi itu kan berdasarkan dengan peraturan sekolah, Pak, peraturan kelas, seperti itu. Akhirnya kalau menurut kesimpulan saya, dua-duanya itu sama-sama benar, tergantung penilainya masing-masing individu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Nah, kembali kepada yang tadi, merekanya adalah melanggar aturan sekolah. Kalau secara keyakinan kelas mereka salah, karena mereka menyalahkan melanggar aturan sekolah. Tetapi Bapak Ibu, yang harus kita tambah profesionalitas kita adalah bagaimana kita mendekati anak. Sekali anak tidak masuk, harus kita tanya kemana anaknya. Bukan kemudian kita harus marahi. Kalau seperti tadi, gurunya yang jelas yang salah. Mengapa? Hari pertama tidak masuk langsung dia marahi siswanya. Tidak tahu, tidak ditanyakan kenapa kamu kok telat, kenapa hari kemarin kok tidak masuk, dan semacamnya. Artinya apa? Guru harus lebih dekat lagi dengan siswanya. 1 hari tidak masuk, apa alasannya? 2 hari. Makanya Bapak Ibu, kita sudah sering tur ke wali murid, tujuannya seperti itu, agar batin wali murid dengan kita bisa bersatu. Sekali lagi, tidak boleh lagi ada hukuman. Bapak Ibu, ya, kita tinggal bagaimana teknisnya kita untuk mendekati mahasiswa itu sendiri. Silakan mau pakai yang teman, mau pakai yang manajer, silakan, tidak, tergantung situasi dan kondisi. Yang terakhir Bapak Ibu, ini sudah terakhir, ada istilah segitiga restitusi. Di sini apa itu segitiga restitusi? Nah, yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ini kita pakai dalam rangka untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Kalau ada anak masalah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitas ini maksudnya menemukan apa masalahnya. Anak yang malas sebenarnya, atau anak yang yang malas sudah, masalahnya apa? Sebenarnya seharusnya kita tahu ada siswa yang jarang masuk ke sekolah. Distabilkan artinya kita tanyakan ke wali muridnya, kita datangi selanjutnya seperti itu. Seperti yang video tadi, apa masalahnya? Mereka itu marah ke anaknya, ke muridnya gara-gara tidak tahu kondisi di rumah. Nah, kita di sini stabilkan identitasnya, artinya kita turun ke lapangan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, salahnya anak-anak itu di mana? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini satu ada contoh cara menstabilkan identitas Bapak Ibu. Assalamualaikum. Musik di sini.
pengurus OSIS itu mempersiapkan kegiatan menyambut amanah tapi kalau sampai di rumah apakah membuat masih ada kegiatan OSIS? Tidak. Jadi kalau di rumah berarti memang masih punya waktu rumah atau waktu kosong untuk mengerjakan tugas. Ya, maaf ya, saya belum bisa sebenarnya kalau di rumah saya menggunakan saya jadi programnya dari kesalahan murna ya, itu juga ada membuat kesalahan karena menggunakan organisasi masih banyak membutuhkan mengerjakan tugas. Masih ada dengan keyakinan kelas yang pernah kita buka di awal pelajaran ini. Masih ingat tentang menjawab. Kira-kira rumah masih bertanggung jawab untuk rumah bertanggung jawab itu harus melakukan tes dengan sungguh-sungguh. Ya, benar sekali. Jadi dengan sikap tanggung jawab tentunya norma dan melaksanakan tugas baik dari OSIS maupun dari Bapak Ibu guru dengan sungguh-sungguh. Apakah menurut norma sikap tanggung jawab itu merupakan sikap yang baik? Baik, menurut saya ini ya sekarang Bapak sudah meyakini bahwa menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh termasuk sikap bertanggung jawab dan merupakan sikap yang baik. Saya mungkin bertanya, kira-kira Bapak kapan mau melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya itu? Dari sekarang, rumah akan menyelesaikan tugas-tugasnya dari bertanggunnya, rumah akan memberikan jawaban. Alhamdulillah. Jadi keyakinan rumah semakin mantap ya dengan sikap bertanggung sudah. Jadi rumah bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih Miss sama-sama. Ini cara Bapak Ibu, cara menstabilkan identitas tadi dengan 3 restitusi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang penerapan budaya positif yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang terakhir dari modul ini Bapak Ibu, dari apa yang kita dapatkan dari pertama sampai terakhir, kira-kira adakah perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan atau bagaimana? Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk kiranya merefleksikan atau memberikan tanggapan kira-kira dengan adanya materi yang sudah saya sampaikan ada manfaat atau tidak, ada yang bisa kita ambil atau tidak. Silakan, saya beri kesempatan 1 orang saja sebelum ini ditutup. Sri mungkin silakan, dari pertama sampai terakhir ini mungkin ada yang perlu disampaikan, ada manfaatnya atau tidak belajar tentang modul ini, pengaruhnya apa, nanti manfaatnya apa, seperti itu kira-kira. Kalau ada yang mau disampaikan silakan disampaikan. Sekian dari saya, karena ini bersamaan dengan pemadaman, maka kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.